Baik, kita lanjut kepada sutradara muda kita, Arif Malin Mudo, dengan karya spektakuler terakhir ini adalah Surau dan Sile, yang mudah-mudahan semua orang Minang wajib menonton. Kami persilakan Adinda Arif, dan terakhir nanti dibungkus oleh, sebelum dialog, dibungkus oleh Ibu Gemalaranti sebagai Kepala Dinas Kebudayaan. Kami persilakan kepada Adinda Arif Malin Mudo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya masih ingat waktu premier film kedua saya, Liam dan Laila, ngundang Prof. Fasli, memberanikan diri untuk mengundang ya, Prof. Selamat salam juga buat Bundo Eli Kasim yang juga hadir di setiap pemutaran perdana film saya di Jakarta, dan alhamdulillah saya lahir sebenarnya dari situasi bagaimana tadi yang disebut oleh Bapak yang di Amerika, bahwa seni itu atau proses kreatif itu ketika ada pressure, tekanan, justru malah di situ kesempatan kita untuk bangun gitu. Jadi sedikit tentang Surau dan Sile itu kami buat hampir 100% orang Minang. Mulai dari penulis skenario dan sutradaranya saya, produsernya orang Minang, aktornya semuanya anak-anak kecil itu orang Bukit Tinggi dan Agam sekitarnya yang saya cari ke sekolah-sekolah tanpa basic acting sebelumnya. Kemudian pemusiknya juga orang Minang, ada Pak Elizar Koto yang juga salah satu tim dari Talago Buni dulunya bersama Pak Edi Utama. Kemudian waktu itu belum ada bioskop 21 di Sumatera Barat, Prof. Jadi ini memang sebenarnya tantangan yang harus kita jawab, apalagi di Sumatera, jangankan Sumatera Barat ya, instrumen produksi film itu belum sangat memadai. Jadi waktu itu berdasarkan dari perjalanan tesis S2 saya, akhirnya tesis S2 itu berkembang menjadi film panjang pertama bagi saya juga, yang mengantarkan saya sendiri dan film itu sendiri mengelilingi 5 benua ditayangkan, mulai dari Indonesia yang rilis tahun 2017 sampai terakhir tahun 2019 dipilih oleh Kementerian Kebudayaan sebagai salah satu film yang dianggap sebagai pionir di diplomasi budaya lewat film. Sebenarnya, dan selain pada itu, bagaimana hubungan dengan luar negeri adalah ketika film bisa memotong banyak hal, ketika misalnya ada festival-festival film yang sedikit berbeda dengan pertunjukan yang harus berangkat bersama-sama, karena film ini adalah seni paling bungsu ya Pak. Jadi dengan satu file film itu biasanya yang mengundang cuma membutuhkan sutradara atau produser datang untuk berbagi atau berbicara tentang konteks di balik film itu sendiri. Jadi alhamdulillah Surau dan Sile sudah berkeliling dari Asia, Amerika, Eropa, Afrika, di Aljazair, dan tahun kemarin di Marseille, Perancis. Sebenarnya saya udah janji ketemuan sama Profesor Ros, tapi beliau sedang di Baku untuk Sawah Lunto diakui UNESCO. Masuk topik kita ini soal bagaimana tantangan di era pandemi ini. Alhamdulillah film kedua saya yang judulnya Liam dan Laila, pada hari kedua Lebaran kemarin, itu dengan memanfaatkan teknologi, itu diputarkan di 6 kampus di Amerika. Serentak, di jam yang sama. Jadi waktu Indonesianya jam 7.30 malam, waktu di Indonesianya, karena yang diundang itu adalah saya, terus aktrisnya ada Nirina Zubir, juga orang Minang, kemudian aktornya ada Jonathan Serada, orang Perancis, itu diputar serentak di Yale University, University of Michigan, Johns Hopkins University, UCLA, Cornell University, dan University of Hawaii. Jadi ternyata dengan memanfaatkan dunia teknologi dan kesempatan menawarkan pemikiran lewat film, ternyata jalan itu sangat ada. Dan tadi saya mendengar paparan dari Uni Sony juga, konser virtual juga sudah sangat menjadi jawaban untuk era ini. Dan melihat bagaimana Minangkabau di mata orang luar, khususnya di orang luar negeri, adalah ketika mereka melihat sebuah orisinalitas konteks kekayaan sebenarnya gitu. Jadi menurut saya maupun karya tari, karya lukis, rupa, musik itu sebenarnya sudah
menjadi bagian penting yang akan menurut Om Edi Utama tadi dijual Tabali atau Tabali terjual. Jadi itu sedikit tentang memanfaatkan teknologi di era pandemi. Kemudian saat ini saya juga baru selesai syuting film ketiga, Prof. Itu judulnya Perjalanan Pertama. Saya sedikit menyinggung apa yang disampaikan oleh Kakanda Ali Umar, bahwasanya sinergitas yang kita bangun itu tidak lagi sinergitas antar sesama Minang, tetapi mencakup Asia atau Melayu lah secara serumpun. Itu di film ketiga ini saya alhamdulillah syutingnya sudah selesai. Itu melibatkan 2 negara dan rukun budaya. Aktor utamanya adalah namanya Bapak Ahmad Tamimi Siregar, aktor legendaris Malaysia. Kemudian aktor Indonesia itu namanya Muzakir, yang salah satu karyanya itu dia pengisi suara kartun Islami Nusa dan Rara. Jadi dengan koneksi 2 budaya ini, maka skalanya itu sedikit diangkat tuh. Kalau 2 film sebelumnya, Surau dan Sile, Liam dan Laila, saya berbicara tentang Minangkabau. Di film ketiga ini saya mencoba untuk membahasakan lewat film itu tentang Melayu. Bagaimana tutur Melayu, bagaimana dialektika Melayu dalam mengantarkan pesan-pesan kemanusiaan. Kebetulan filmnya bercerita tentang bagaimana seorang kakek yang tiba-tiba hanya hidup berdua dengan cucunya, dan dalam perjalanan pemikiran si cucunya juga bertanya, kenapa kita hanya bisa berdua saja di negeri ini? Gitu. Mana ayah saya, mana ibu saya? Bagaimana saya bisa terdidik hanya dengan seorang kakek? Dan itu perjalanannya. Insya Allah setelah pandemi ini akan kita rilis di festival film di luar negeri, baru kita akan kembali ke Indonesia. Itu beberapa catatan kecil saya. Luar biasa. Anak muda kita ya, tapi karyanya sudah sangat senior dan melalang buana ke dunia. Kita ucapkan selamat dan doa. Mungkin satu kan untuk menyambung saudara Bapak yang di Sydney tadi, ya. Itu ternyata film juga bisa tidak hanya untuk pure bisnis, Prof. Memang film akan bergerak ketika bisnisnya jalan. Tapi di sini kami melihat sejak awal menggarap Surau dan Sile bahwa misi sosial juga harus kita jalankan. Saya mencatat tanggal 22 Juli tahun 2017, itu Surau dan Sile itu ditayangkan di 6 kota di Australia. Salah satu kotanya itu kita singgah di Sydney, dan pada sebuah malam diadakanlah penggalangan dana untuk Surau Sydney, yang alhamdulillah pada saat itu mencatat penggalangan dana sebanyak 100.000 dolar Australia. Yes, alhamdulillah. Dan itu semuanya kita sumbangkan ke Surau Sydney yang saat ini masih berjuang. Iya. Alhamdulillah, Adinda Arif, Surau Sydney-nya sudah dibeli oleh teman-teman kita. Ya. Jadi kita udah punya, tinggal nanti kita launching bersama-sama dan kita bayar utang-utang yang sedang dengan gagah berani dibuat oleh teman-teman di Australia ya. Dan cukup banyak lah. Terima kasih atas dengan dukungan ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, baik.